Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Putri dengan NIM 19060103 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Pada pertemuan yang ke-13 ini saya akan membahas tentang neo-Keynesian dan pasca Keynes. Yang pertama saya akan membahas tentang para tokoh pada Keynesian. Yang pertama ada Alvin Harvey Hansen. Alvin Hansen adalah pakar ekonomi lulusan Harvard yang paling setia dan mengagumi karya-karya Keynes. Sebagai ahli ekonomi yang cukup disegani, ia banyak menulis karya ilmiah. Ada 3 buku Hansen yang paling menonjol. Yang pertama adalah Fiscal Policy, yang kedua Business Cycle, yang ketiga Business Cycle and National Income, dan Equate to Keynes. Tokoh yang kedua adalah Simon Kuznets. Pada awalnya, Kuznets seorang ahli statistik yang banyak berkecimpung dengan pengumpulan dan analisis data, termasuk data ekonomi. Karena banyak pengumpulan data-data ekonomi, ia menjadi tertarik dengan bidang ekonomi. Berkat kepintarannya juga, Kuznets berhasil menggabung ilmu statistik dan ilmu ekonomi. Dan ketiga adalah John R. Hicks. Hicks telah ikut berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satu jasanya adalah kemampuannya dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro ke dalam kerangka teori makro melalui pendekatan matematika. Hicks juga membandingkan ajaran Keynes dengan ajaran kaum klasik secara sangat gemilang. Tokoh keempat adalah Wassily Leontief. Leontief adalah pakar ekonomi kelahiran Rusia yang kemudian pindah ke Amerika Serikat. Buku-buku yang ditulis oleh Leontief antara lain Studies in the Structure of the American Economy, Theoretical and Empirical Exploration in Input-Output Analysis, dan The Future of World Economy. Leontief dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan sebuah teori yang kemudian ternyata menjadi sangat berguna dalam melakukan berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input dan output. Dengan menggunakan analisis tersebut, kegiatan dan keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dapat dilihat lebih jelas. Tokoh yang kelima adalah Paul Samuelson. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ekonomi, ia juga sangat mahir dalam ilmu matematika. Samuelson juga berjasa dalam menyebarluaskan dan mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes dan melengkapinya dengan pemikiran-pemikiran yang lebih luas yang kawannya dengan pendekatan matematika. Yang berikutnya adalah teori gelombang perusahaan. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi atau siklus ekonomi telah dibicarakan sepintas oleh Ricardo dan Stuart Mill. Alasannya karena sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapat klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan-guncangan dalam perekonomian. Padahal bisa kita lihat itu sangatlah bertimbal balik. Yang berikutnya saya juga akan membahas tentang teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar pertama yang serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter, yang dalam usia muda telah meletakkan dasar pengembangan teori pertumbuhan ekonomi.
Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan yang menganut laissez-faire, bukan dalam masyarakat sosialis atau komunis yang cenderung mematikan kreativitas orang. Yang berikutnya tentang kebijakan fiskal versus moneter. Beberapa pakar yang dipimpin oleh Keynes dan diikuti oleh para pendukung menganggap kebijakan moneter yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaiknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.